Ada sebuah hak yang diberikan kepada si pemilik harta untuk berkontrak. Contohnya hutang. Dia boleh hutang, walaupun asetnya bukan punya dia. Dia boleh bikin janji. Contohnya arisan. Uangnya belum tentu milik dia. Yang ketiga asuransi. Asuransi nggak saya bahas dulu. Di akhir sesi saya bahas. Jadi boleh tuh orang punya kontrak atas harta yang belum mungkin dia miliki, yang belum murni jadi milik dia, itu boleh. Ini hak harta yang dikasih kepada pemilik harta. Nah lanjut, kalau gitu gimana cara ngontrolnya? Pertanyaan saya sederhana. Teman-teman, dari tadi yang saya ceritakan sampai detik ini, apakah harta itu saya yang kontrol, apa aturan main yang kontrol? Aturan main. Jadi bahasanya sekarang kalau saya pegang uang itu saya akumulasikan, terus dikontrol sama bank, so apakah itu uang saya? Yes, semua harta adalah harta kita, tapi dengan satu catatan, bersyarat. Ingat, harta apapun pasti punya syarat. Saya tanya sama teman-teman, mau nggak syarat yang dilakukan ikut apa kata kita? Mau nggak? Mau, memang ada. Nah inilah kerennya kalau kita belajar. Di dalam kontrak ada sebuah program namanya asuransi. Saya mau cerita, kalau bapak ibu pemilik harta, saya kasih sebuah ilustrasi, sederhana aja. Saya mau cerita tentang asuransi. Apa itu? Gini. Bapak ibu pasti nanya, saya hari ini tidak jual polis karena orang sakit dan meninggal. Tidak. Saya mau cerita hari ini, bapak mau ngatur harta bapak ibu sesuai dengan keinginan bapak ibu nggak? Itu. Gimana caranya? Sederhana. Pertama, ingat, yang saya tawarkan ini adalah sebuah produk keuangan yang satu-satunya di dunia yang manfaatnya akan dirasakan oleh bapak, generasi kedua, dan generasi ketiga. Challenge saya kalau saya salah, selalu saya gituin. Karena kalau bapak punya tabungan, cuman punya bapak. Tutup usia, punya istri dan anak. Itu pun administrasi. Bapak punya tabungan semua sama. Hari ini saya kasih tahu sama mereka. Catat teman-teman. Punya harta tabungan. Gimana sih kalau orang meninggal punya harta tabungan? Diapain? Katanya di freeze. Betul nggak? Dibekuin. Tapi kita nggak bisa ngasih lihat, ngebekuin maksudnya apa sih? Saya agak menghindari tuh bahasa di freeze tuh. Ngebekuin tuh artinya apa? Saya cuma cerita bapak ibu gini nih. Waktu kita tanda tangan, formulir yang kita nggak baca, itu ada administrasi yang harus dilakukan oleh bank. Satu, kalau orang meninggal tuh telepon banknya dulu. Kasih tahu pemilik rekening itu tutup usia. Lanjut siapin dokumen yang dibutuhkan oleh bank. Kenapa lembaga akumulasi itu bukan lembaga waris? Bukan lembaga bagi-bagi harta. Tidak pernah. Jadi siapin dokumennya. Yang ketiga, begitu disetujui paling nanti ada proses penutupan rekening dengan sedikit biaya. Dan barulah proses pencairan harta. Pertanyaan saya nih buat yang di sini maupun yang online. Kira-kira langkah 1 sampai 4 berapa lama? Ada yang bisa jawab nggak? Berapa lama langkah 1 sampai 4? Saya nggak mau nyebutin langkahnya ya, tapi saya mau kasih tahu kenapa bank melakukan kegiatan yang dibutuhkan sesuatu yang namanya compliance. Gini, jadi kalau ada orang punya harta 20 miliar, waktu bank mau ngasih duit ke ahli waris, bank tuh ada aturan main undang-undang negara tentang perbankan nomor 10 tahun 98 pasal 44 ayat 2. Sampai hafal tuh. Hampir tiap hari soalnya ngomong kayak gini. Apa? Bank dibilangin gini, kamu kalau ada ahli waris datang, hati-hati yang ngasih taunya ke ahli waris. Bener nggak? Cek dulu nih rekeningnya dia atau bukan. Bank kan bukan lembaga waris. Bank tunjuk lembaga lain. Siapa itu? Yang disahkan oleh negara yang dikasih wewenang siapa? Notaris, tolong dong bikinin surat keterangan waris, kan gitu ya. Kasihlah ke notaris. Udah. Lalu notaris bilang sama keluarga, siapin dong fotokopi KTP, satu, fotokopi buku nikah. Ternyata nikahnya nikah siri. Nggak punya buku nikah. Bisa nggak ngurus kalau gitu? Bukan nggak bisa, bisa, tapi kan deg-deg.
Deg-deg. Nah lu. Oh jadi nikah siri itu begitu ya? Iya. Lalu ketiga, anaknya pindah agama. Nah lu. Anaknya pindah ke luar negeri. Nah lu. Apakah bisa mencairkan harta? Bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi harus melalui administrasi. Nah administrasi ini makan waktu. Nggak punya buku nikah, gimana dong urusannya Chief Henry? Harus pergi ke pengadilan. Kasihan tuh artis yang kemarin muncul tuh, yang tiba-tiba katanya suaminya punya anak luar kawin. Nah lo, apa yang terjadi kalau kayak gitu, suaminya meninggal terus diaku-akui, kan gitu ya? Apakah jadi lebih lancar? Tuh enggak. Nah dokumen itu diseragamkan. Lalu begitu semuanya selesai, siksaan hartanya belum selesai teman-teman. Ada lagi, apa itu? Dicek dulu. Bank bukan lembaga waris, bank bilang sama keluarga warisnya, ahli waris, tolong bikinin surat kuasa pencairan untuk harta ini di antara seluruh ahli waris, kasih kuasa ke satu orang supaya dia nggak ngantri di counter nih, kamu setengah, kamu seperempat gitu. Nggak gitu bang, nggak begitu kerjaannya. Dikasih kuasa saja ke satu orang, bikinlah kuasa. Nah ngurusnya di berbagai lembaga. Kan ini teman-teman, saya punya pertanyaan. Pernahkah teman-teman melihat satu tulisan orang tutup usia mencairkan harta itu ada tanggal jatuh temponya? Nggak ada. Tuh yang teman-teman lihat di pinggiran jalan banyak ATM-nya. Itu yang teman-teman miliki hari ini. Tuh pemilik deposito. Nggak ada satupun tanggal jatuh tempo di dalam buku rekening kita. Itu orang kaya yang katanya bisa kontrol harta. Selesai? Belum. Siksaan hartanya masih banyak. Begitu selesai, punya utang nggak? Kurangin dulu utangnya. Ternyata nggak ada hutang. Bagiin. Belum selesai. Cek wasiatnya, punya wasiat nggak? Semua agama sama. Cek dulu wasiatnya, ternyata ada loh wasiatnya. Wasiat dulu, masih sisa harta, baru dibagikan waris sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu pun kalau akte kelahirannya ada nama bapaknya. Kalau nggak ada, ya nggak berhak waris juga, udah capek-capek ngurus gitu ya. Nah itu teman-teman, apakah itu yang namanya harta yang kamu bilang, saya nggak butuh asuransi. Memang kamu nggak butuh, kamu butuh akses. Hari ini saya datang ngomong asuransi, bukan nawarin produk. Saya mau datang tuh mau cerita. Cerita apa? Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah baca di sebuah buku yang menceritakan tentang apa itu asuransi. Yang hari ini teman-teman bisa dapatkan. Free for you. Apa itu? Di dalam Undang-Undang Indonesia ada buku KUH Perdata yang isinya ada 4 bukunya. Tentang orang, tentang benda, tentang perikatan dan kadaluarsa. Saya pinjam salah satu buku Undang-Undang Indonesia, buku perikatan. Mau ngomong apa sih? Kita akan buktikan bahwa asuransi itu merupakan perjanjian. Karena dalam buku tersebut, pasal 1338 bilang begini teman-teman. Kalau ada orang A sama orang B bikin perjanjian kesepakatan dengan itikat yang baik, maka berlakulah perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ingat itu. Tapi apa asuransi begitu? Saya minta tolong cari di Google. Empok Yahoo saya mulai pencet-pencet. Ketemulah sebuah undang-undang asuransi nomor 40 tahun 2014. Pasal 1-nya bilang apa? Asuransi merupakan perjanjian di antara perusahaan dan pemegang polis yang merupakan perikatan di mana perusahaan menerima imbalan atau biaya untuk mematuhi perjanjian tersebut. Hebat dong. Itu dia makanya kenapa teman-teman jualan polis. Sebab apa? Kalau ada asuransi, Bapak Ibu boleh punya harta dimanapun. Cuman kalau di asuransi langkahnya sama kayak di bank, 4 aja. 1, telepon perusahaan asuransinya. Yang kedua, dulu waktu buka sudah pernah submit dokumen. Hari ini yang mau diklaim, disubmit ulang. Itu aja bedanya, plus 1 formulir klaim.
paling diinvestigasi benar apa salah nggak dokumen tersebut. Lalu proses pencairan. Pertanyaan saya, untuk nomor 1, nomor 14, ada nggak tanggal jatuh temponya? Bedanya teman-teman, kalau teman-teman menemukan kondisi ini di bank, satu-satunya produk yang mencantumkan kapan orang meninggal dunia keluar tanggal jatuh tempo 14 hari dan akan menghilangkan semua keruwetan ini. Itulah kontrak pertanggungan atau asuransi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini indahnya kalau teman-teman ngerti. Cerita sama dia. Bapak nggak perlu polis, Bapak butuh akses kepada kontrak. Bapak punya 20 miliar, saya hanya tawarkan 1 miliar saja. Itu pun bisa dicicil selama 10 kali. Preminya seumur hidup. Kenapa? 1 miliar dipotong untuk apa? Premi seumur hidup kecil. Nggak jadi besar. Cuman hebatnya, dokumen semua sudah dipegang sama perusahaan. Pertanyaannya, itu anak tidak akan lari kemana-mana. Ini kalau ada di rumah, ini akan dikejar duluan karena ngurusnya ke lebih sedikit tempatnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya pendamping harta ini, yang saya sebut adalah pendamping harta ini penting kalau orang punya uang, punya aset penting. Sebab apa? Harta yang lain dia akan lalui itu jalur waris tuh. Tapi begitu kita ngomong asuransi ke ahli waris, nggak ada. Imbalan sudah kita titipkan kepada perusahaan tempat kita bermitra, mereka akan menjalani kontraknya, patuh hukum, diberikan kepada penerima manfaat, dan yang hebat, bebas pajak sama persis seperti waris. Itulah indahnya produk kita. Tepuk tangan lagi dong untuk industri ini. Jadi mulai hari ini jangan takut, jangan malu. Ngomong, bilang sama nasabah, kalau kamu bilang nggak butuh polis, setuju saya. Kamu butuh akses. Asuransi adalah produk satu-satunya yang bisa mengadministrasikan 3 generasi. Yang lain nggak ada. Dan ini yang merupakan kabar gembira buat kita semua. Ingat, asuransi tidak pernah dibeli untuk dia yang mau beli. Makanya kalau perusahaan asuransi promo, ada istri, ada anak. Kenapa? Kamu beli, yang terima tuh mereka. Kamu tersenyum saja di surga. Inilah akses harta dalam pelestarian. So yang namanya aset will follow you apabila kamu punya asuransi. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Henry Januar yang sudah berbagi insight kepada kita di